Selamat datang lagi di Selam Lebih Dalam kita. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak jarang ya kedengaran di obrolan sejarah biasa. Apa tuh? Bikin penasaran aja nih. Kita mau lihat perlawanan gerilya Pangeran Purbaya sama Syekh Yusuf. Lawannya, ya siapa lagi kalau bukan VOC, Kompeni Belanda itu. Oh, ini masa-masa setelah Sultan Ageng Tirtayasa kan? Waktu Banten lagi agak turun pamornya. Betul banget. Jadi setelah era emas Sultan Ageng Tirtayasa mulai redup, nah di situ ceritanya dimulai. Sumber kita kali ini dari catatan-catatan sejarah di periode genting itu. Oke, menarik. Nah, misi kita nih simpel aja. Kita bongkar siapa sih dua tokoh ini, terus gimana ceritanya mereka masih bisa ngelawan pas kondisi kayaknya udah susah banget. Apalagi kan ada konflik internal tuh, Sultan Ageng sama putranya Sultan Haji. Ya, yang akhirnya dimanfaatin VOC itu ya, sampai Sultan Ageng akhirnya ditangkap tahun 1683. Persis. Tapi itu bukan akhir cerita kan? Nah, kita mau lihat strategi mereka apa, terus warisan mereka gimana. Oke, siap kita bedah. Siap. Yang langsung kelihatan menarik di sini tuh, gimana ya jatuhnya pemimpin sekelas Sultan Ageng, itu ternyata nggak langsung bikin api perlawanan padam gitu aja. Malah kayak memicu yang baru ya. Justru itu, dari situasi yang kayaknya udah runtuh gitu, muncul tokoh-tokoh baru, cara berjuangnya juga beda, menyesuaikan sama keadaan lah. Ini pola ketahanan yang sering kita lihat sih sebenarnya. Bener. Nah, dua nama ini yang paling menonjol. Syekh Yusuf Al-Makassari sama Pangeran Purbaya. Syekh Yusuf ini, figur penting banget. Ulama karismatik dari Goa, Sulawesi Selatan. Gelarannya aja udah keren ya. Tuanta Salamaka Rigoa. Artinya, kira-kira Tuan kita yang memberi keselamatan dari Goa. Jadi mufti agung di Banten. Itu penasihat spiritual tertinggi. Plus, menantunya Sultan Ageng pula. Wah, koneksinya kuat berarti ya? Dan pengikutnya itu loh, nggak cuma orang Banten. Ada orang Makassar, Bugis, Melayu. Ini kayak udah nunjukin solidaritas Nusantara di awal-awal gitu ya. Persis, kehadiran Syekh Yusuf ini penting banget. Ini bukti kalau perlawanan ke VOC itu udah melampaui batas suku atau kerajaan. Beliau bawa dimensi spiritual yang kuat, plus jaringan yang luas banget. Jadi bukan cuma pemberontakan lokal biasa ya buat VOC. Jauh lebih kompleks tantangannya buat mereka. Terus yang kedua, Pangeran Purbaya. Nah, ini harus dicatat nih buat Anda. Dia ini putranya Sultan Ageng Tirtayasa yang tetap setia sama bapaknya. Beda sama saudaranya Sultan Haji yang malah berpihak ke VOC kan. Jadi dia ini simbol perlawanan dari dalam Banten itu sendiri ya. Oh ya, penting juga jangan sampai ketukar sama Pangeran Purbaya yang dari Mataram itu ya, yang terkenal sakti. Beda orang ini. Beda cerita. Nah, yang menarik nih, mereka sadar banget kalau kalah senjata sama VOC. Nggak mungkin lah maju perang terbuka gitu aja. Iya, nggak realistis ya. Jadi mereka pakai otak. Taktik gerilya jadi andalan. Gimana tuh persisnya mereka bergerak? Nah, mereka ini cerdik. Mereka nyusurin hutan, sungai, geraknya dari sekitar Tangerang ke arah timur sampai ke Cirebon. Ini strategi klasik sih sebenarnya, kalau posisi lagi lemah secara militer. Manfaatin medan ya? Betul, manfaatin medan yang musuh nggak kuasai, serang tiba-tiba, terus ngilang lagi. Dan yang paling penting, mereka dapat dukungan dari rakyat lokal. Itu kunci. Pasukan Eropa, VOC, pasti kewalahan ya di hutan-hutan Jawa Barat gitu. Jelas, mereka kan jagonya perang di laut atau di benteng. Di hutan lebat gitu, ya susah ngikutin gerilyawan. Mereka bahkan katanya sempat bagi pasukan buat ngecoh VOC loh. Wah, cerdik banget. Tapi ya namanya perjuangan ada akhirnya juga kan? Syekh Yusuf gimana ceritanya sampai ketangkep? Itu setelah pertempuran sengit di Padaherang sekitar September 1683. Tapi cara nangkepnya ini agak gimana gitu ya, agak licik. Licik gimana maksudnya? VOC itu sampai nyulik putrinya Syekh Yusuf, namanya Asma. Buat mancing Syekh Yusuf keluar, diajak runding. Pas runding malah ditangkap. Itu Desember 1683. Wah, tega juga ya. Ini nunjukin dua hal sih. Pertama ya, kelicikan VOC. Kedua, ini insight penting. Kalau kekuatan militer aja nggak cukup buat nundukin pemimpin karismatik kayak Syekh Yusuf, mereka sering nyari titik lemah personal. Atau ya pakai tipu muslihat kayak gini, udah frustrasi mungkin mereka. Masuk akal. Terus nasib Pangeran Purbaya, katanya juga dramatis ya. Ada hubungannya sama Untung Surapati? Nah, ini dia bagian yang seru. VOC itu kan kirim perwira pribumi
namanya Untung Surapati. Waktu itu pangkatnya masih letnan di VOC. Buat bujuk Purbaya nyerah. Terus berhasil. Pas lagi perundingan di Cikalong, ada perwira Belanda namanya Kuveler. Dia malah ngehina Pangeran Purbaya. Wah, ini fatal. Kenapa fatal? Untung Surapati yang mungkin ngerasa ikut direndahin juga ya, kan sama-sama orang Nusantara gitu. Dia malah nggak terima. Langsung berbalik nyerang pasukan VOC yang dipimpin Kuveler itu. Loh, jadi malah berbalik? Ya, ini momen krusial banget. Meskipun akhirnya Pangeran Purbaya tetap menyerah sih kabarnya karena saudaranya yang lain ditangkap juga. Tapi insiden Cikalong ini jadi blunder besar buat VOC. Gimana nggak blunder coba? Niatnya nangkep Purbaya. Malah melahirkan Untung Surapati sebagai musuh baru yang legendaris. Dan Untung Surapati ini bakal ngerepotin VOC bertahun-tahun di Jawa. Wow, cuma gara-gara arogansi satu perwira ya, akibatnya bisa sejauh itu. Ini nunjukin betapa rapuhnya kadang kendali kolonial itu. Nah, jadi apa nih artinya semua kisah ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Ya, kita lihat kan, akhir nasib dua tokoh ini beda banget. Syekh Yusuf ditangkap pakai tipu daya, terus dibuang jauh banget sampai ke Afrika Selatan. Jauh banget itu. Banget. Sekarang jadi pahlawan nasional di Indonesia dan juga di Afrika Selatan loh. Pengaruhnya tuh kayak nggak bisa dibendung sama pengasingan fisik. Lintas benua. Luar biasa ya. Sementara Pangeran Purbaya? Nah, Pangeran Purbaya yang milih nyerah itu dia dipenjara di Batavia sampai wafat. Tapi coba lihat sekarang. Makamnya yang dipercaya ada di Tegal, itu sampai sekarang masih ramai diziarahi orang. Masih dihormati banget ya? Artinya apa? Warisannya sebagai simbol perlawanan Banten, itu tetap hidup di hati masyarakat. Nggak hilang begitu aja. Jadi intinya, Banten boleh jatuh secara formal, tapi perlawanannya nggak berhenti di situ ya? Nggak berhenti. Kita lihat tadi ada aliansi lintas suku, ada taktik gerilya yang cerdik dan adaptif, tapi juga ada sisi gelap kayak kelicikan yang harus dihadapi. Jadi, kalah fisik itu nggak selalu berarti kalah semangat atau kalah moral. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kisah ini ngingetin kita lagi kalau perlawanan itu bisa muncul dari situasi yang paling sulit sekalipun. Benar-benar dari puing-puing. Dan kadang tindakan satu orang aja, kayak Untung Surapati di Cikalong itu yang merasa terhina, bisa mengubah arah sejarah secara nggak terduga. Efek dominonya gede banget. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? VOC boleh aja berhasil nangkap fisik Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya. Tapi semangat mereka terbuktikan susah banget dipenjarakan. Apinya itu tetap ada dalam bentuk lain. Malah dihormati ratusan tahun kemudian. Menarik. Pertanyaannya buat Anda. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari fakta bahwa tempat peristirahatan terakhir mereka masih jadi tujuan ziarah, masih dihormati banget sampai sekarang? Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai jumpa di Selam Lebih Dalam berikutnya.